Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibnu Fajar Saleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang resource based theory. Menurut Werner Feld pada tahun 1984 dalam Ramadan pada tahun 2017. Resource based theory ini adalah suatu teori yang dikembangkan guna menggambarkan sebuah keunggulan bagi perusahaan yang menyatakan bahwasannya keunggulan bersaing akan tercipta apabila sebuah perusahaan mempunyai sumber daya profesional yang tidak ada di perusahaan lainnya. Teori ini mengulas bagaimana perusahaan mampu memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang ada, di mana berupa aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Salah satunya aset tidak berwujud adalah intelektual kapital. Ini memperjelas jika perusahaan yang dapat mengendalikan intelektual kapital secara optimal. Dalam hal ini, semua sumber daya yang ada di perusahaan, baik struktural kapital maupun kapital employee dan human capital, yang akan mampu menciptakan value untuk perusahaan. Menurut Kusuma dan Mahmud pada tahun 2015, intelektual kapital adalah kemampuan atau keterampilan dan bentuk pengetahuan yang berguna dalam organisasi sebagai keunggulan kompetitif bagi perusahaan sehingga dapat bersaing dan bertahan di pasar dan meningkatkan kekayaan perusahaan. Sedangkan menurut Pramesti Ningrum pada tahun 2013 mendefinisikan intelektual kapital sebagai aset yang tidak berwujud yang merupakan sumber daya berisi pengetahuan yang dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan baik dalam pembuatan keputusan untuk saat ini maupun manfaat di masa yang akan datang. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa intelektual kapital adalah aset yang bersifatnya tidak berwujud berupa pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan serta sumber daya lain yang bisa dimanfaatkan perusahaan guna mendapatkan nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri. Secara umum, sebagian peneliti sebelumnya mengidentifikasikan intelektual kapital dalam dua bagian utama, yaitu human capital menurut A.B. Sekera pada tahun 2008 dalam Prasetyo 2014. Human capital yaitu skill ataupun keahlian yang terdapat pada karyawan perusahaan dan dapat menciptakan nilai tambah untuk perusahaan. Keahlian ini berupa kesetiaan karyawan untuk perusahaan, pengalaman dalam bekerja, serta pengetahuan. Dan yang kedua ada struktural capital menurut Riyahi Belkawi pada tahun 2003 dalam Prasetyo 2014, yaitu pengetahuan yang ada di organisasi secara menyeluruh seperti budaya perusahaan, prosedur, standar, publikasi data, struktur organisasi, dan teknologi. Dalam resource based theory ini memiliki keterkaitan dengan variabel competitive advantage, yaitu yang memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan memiliki kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat memunculkan nilai bagi perusahaan. Kesimpulan dari teori ini adalah bagaimana perusahaan menciptakan nilai tambah atau value add dengan mengelola intelektual kapital yang ada di perusahaan, dan perusahaan tidak dapat mengambil keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu organisasi lain karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka, sukar ditiru, dan tidak tergantikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.